Dia mintain fatwa yang ada dalam masjid tersebut. Dia ingin bertanya-tanya tentang agama Islam. Dia mau belajar kecil, kita belajar bahasa Indonesia juga kita tahu. Terus kita ngobrol tentang masalah orang kafir. Nggak menghina. Membaca Al-Quran maksudnya melafat. Dia dianggap melafatkan ketika dia ngucapin di bagian makam itu, bagian masjid. Ternyata makam ini beda lagi. Dia bukan masjid. Perlindungan dari Allah dengan berkatnya itu surat atau itu ayat. Hijabnya, apalagi ahli barzakh, dia ya yang dia baca itu memang kan sholatnya orang yang nggak dapat dua alat bersuci. Dia kehilangan dua alat bersuci dan dia junahnya, yaitu baca surat yang kedua. Dia membacanya dalam hati, nggak apa-apa. Orang junub baca Quran tapi dalam hati, nggak apa-apa. Satu baris dengan memandang, tidak melafatkan. Tuntaskan sekalian. Jadi besok di pertemuan yang berikutnya boleh tawaf, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط إما غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة الناهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله أيها الإخوان حاضرون
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali insyaallah di malam hari ini daripada pembacaan kitab Dalilut Talibin ini di bagian akhir dari kitab ini, yang di sini masih berbicara berkaitan dengan penjelasan tentang muru'ah yang kemarin sudah kita baca sebagiannya, tentang bab muru'ah, bab tentang harga diri, kehormatan, dan seterusnya. Dilanjutkan di sini di halaman 37 di bagian yang paling bawah, di baris yang paling bawah, faqad lakhasaha al-arif billah al-imam al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu alaihi bi ajmali ibarah. Sungguh telah menghimpun ya yang berkaitan dengan perbuatan yang mulia yang akan meningkatkan atau membuat orang itu memiliki akhlak yang mulia dan memiliki kehormatan yang tinggi, itu dalam himpun bait qasidah yang sudah disusun dalam bait qasidahnya Al-Habib Al-Arif Billah. Jadi seorang itu, ada orang, kedudukan seseorang itu bermacam-macam. Ada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu Al-Arif Billah. Sehingga kedudukan Arif Billah ini enggak sembarangan. Sehingga enggak bisa sembarangan disematkan kepada sembarangan orang. Ya, di zaman sekarang ya belum jelas kedudukan seseorang dijulukin Arif Billah. Dari mana ente bisa julukin Arif Billah di situ? Ya. Enggak gampang. Kecuali memang dia sesuai dengan ciri-cirinya, tanda-tandanya, syarat-syaratnya seorang arif billah, maka dia bisa dikatakan arif billah. Karena kalimat arif billah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kedudukan satu maqam, satu kedudukan yang sangat tinggi, al-arif billah ini. Ya, sampai-sampai dibikin perbandingan oleh ulama, seorang ahli ilmu atau ahli fikih bertasbih sekali, subhanallah, itu seperti tasbihnya ahli ibadah 1000 kali. Kalau seorang ahli fikih dia bertasbih sekali, subhanallah, itu dibandingin ahli ibadah dia mesti kudu 1000 dulu baru sama. Itu ahli fikih. Lalu kalau seorang arif billah ini, ya, satu kali tasbihnya arif billah seperti 1000 kalinya ahli fikih, lebih berlipat lagi. Dan seorang yang betul-betul mengenal Allah ini, segala gerak-geriknya semua berdasarkan apa yang ma'rifah, pengenalannya dia kepada Allah Ta'ala, semua berdasarkan itu semua, setiap gerak-geriknya, ya. Sampai ada kisah, ada cerita, yang kisah tersebut dikisahkan oleh Al-Habib Ali juga di situ. Kisahnya itu, setiap orang yang beda derajat itu mendengar kalimat dari orang lain itu menangkapnya beda-beda. Satu kalimat yang sama, tapi ketika didengar orang yang berbeda, penangkapannya beda. Pada saat itu ada, Habib Ali menceritakan, ada orang penjual sayur di negara Arab sana, Jazirah Arab sana, yang namanya itu sayur disebut za'tar bari. Za'tar bari itu kalau sekarang mungkin seperti butiran sayuran yang biasanya ditaburin di atas pizza misalnya. Itu za'tar. Apa? Oregano. Bubuk oregano itu. Itu kan dari sayur itu. Itu za'tar asalnya, sayur za'tar itu. Nah, itu ada tukang sayur, dia mikul di jalan. Ada seorang yang baru menjadi seorang murid. Dia ingin berusaha menjadi seorang murid, menjalani suatu jalan supaya sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid, seorang salik yang baru memulai untuk mencari ridha Allah taala di bawah bimbingan gurunya. Maka ketika dia mendengar orang lewat, za'tar bari, dia dagang, nyebutin dagangannya. Ya, kalau di sini kan macam-macam ya.
sayur, tahu, ya, kayak gitu, ya, kayak gitu. Ini za'atar bari. Yang dia dengar apa? Karena ini adalah seorang posisinya salik, orang yang baru memulai untuk berjalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar dia pada saat lewat itu tukang, dia bahagia, gembira. Ya Allah. Ya, semangat. Kenapa? Yang dia tangkap bukan kalimat za'atar bari, tapi apa? Is'a tarabari. Segeralah untuk mengenal Tuhanmu. Jadi seolah-olah diberi semangat ya dengan kalimatnya tukang sayur. Nangkepnya beda. Kalau kita za'atar bari, wah, beli apa enggak ya? Libur apa besok aja belinya? Kalau kita gini. Ini dia beda. Is'a tarabari. Segera engkau berusaha untuk bagaimana bisa mengenal Tuhanmu. Ya, segera. Jangan berhenti di jalan, jangan berhenti di tempat begitu. Kemudian ngelewatin lagi rumahnya orang yang wasil. Derajatnya wasil. Apa itu wasil? Dia bukan orang yang baru memulai berjalan, tapi orang yang udah sampai. Artinya dia sudah menjalani itu semua, ya, amalan-amalan, ilmu sudah dia pelajarin, dia fahamin, dia praktekin, dan dia bersihkan, dia punya hati, dia didik, dia punya nafsu, terus begitu sampai akhirnya dia dikatakan orang yang wasil, orang yang udah nyampe kepada tujuan utamanya, yaitu mencari ridha Allah. Ketika lewat itu za'atar bari, ini orang nangis. Ya Allah, nangis. Kenapa? Yang dia dengar dari kalimat za'atar bari bukan kalimat za'atar barinya, tapi apa? Sa'ah tarabari. Kalau tadi is'a tarabari. Yang sekarang dia dengar beda nangkepnya. Sa'ah tarabari. Sekaranglah saatnya engkau sudah mengenal Tuhanmu. Sekarang ini saatnya. Ya, kalau tadi masih diberi anjuran, sekarang udah waktunya sekarang ente mengenal Tuhan. Allah Ta'ala. Kemudian ketika melewati rumahnya seorang arifin billah, ya, seorang arif billah tadi yang sudah memang mengenal Allah Ta'ala, lewat ini tukang sayuran. Za'atar bari, ketika didengar ini arif billah pingsan. Yang dia tangkap, yang dia dengar beda sudah. Bukan za'atar bari lagi. Apa yang dia dengar? Ya mau sa'abari. Betapa luasnya Allah Subhanahu, maha luasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saking luasnya dia nggak bisa memahami dengan hakikatnya, nggak nyampe kepada situ sehingga dia pingsan. Nah, ini seorang arif billah nih. Itulah derajatnya seorang arif billah yang memang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Simtu Durar, na'am. Sahibul Maulid Simtu Durar, Ali bin Muhammad Al-Habsyi ridwanullah alaih. Nah, dia menyebutkan satu ibarat dalam bait qasidahnya, ya ini di halaman berikutnya, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Di antara yang menggembirakan hatiku, ya, dia berbicara kepada muridnya, kepada pengikutnya, kepada pecinta beliau, walaupun nggak kenal sama beliau, walaupun nggak ketemu sama beliau, beliau sudah menyeru. Di antara yang menggembirakan hatiku luzumukum. Lazimnya kalian di mana? Tariqata abai. Dalam meneladani jalannya orang-orang tuaku yang soleh, pendahulu-pendahuluku yang orang-orang besar semua. Habib Ali itu ayahnya seorang mufti Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Kakeknya juga seorang wali, seorang ulama, ya. Kemudian datuk beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh. Ya, makam Habib Abdullah bin Syekh, pada saat itu ibu Habib Ali pernah berziarah kepada makamnya Habib Abdullah bin Syekh. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan ziarah ini terkabul dan doa-doa kami kau kabulkan ya Rabb, dan berikan tandanya. Selesai berdoa seperti itu, keluar aroma gahru dari makamnya, tercium oleh ibunya, sehingga ibunya sampai takut. Aroma gahrunya sangat kuat, nggak ada orang masang gahru, nggak ada apa, keluar dari makam, ya, yang sangat wangi. Nah, lazimnya kalian itu akan menggembirakan aku, kata beliau, ketika engkau berjalan di jalannya orang-orang tuaku dan para kakekku, yaitu pendahulu Habib Ali, ya, dan para, sehingga sampai kepada siapa? Kepada Faqihil Muqaddam, sampai kepada Zainal Ahmad Al-Muhajir, sampai kepada Ali Zainal Abidin,
sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang mengembirakan aku. Aku kalau melihat orang melazimi jalan pendahulu-pendahuluku, kakek-kakekku, yang orang-orang soleh, orang-orang pilihan itu, aku gembira kepada orang tersebut. Minas salafil gaumil ladzina tawajjahu. Ya. Yang mana mereka itu adalah dari kalangan salaf, pendahulu yang sangat jauh zamannya, yang lebih dekat kepada zamannya Rasulullah SAW. Ya, alladzina tawajjahu, yang mereka itu bersungguh-sungguh ilallah yakfunan nabil Mustafa al-Hadi, meneladani jalannya Allah, meneladani jalan untuk mencapai ridha Allah Ta'ala dengan mengikuti Rasulullah SAW al-Mustafa sebagai manusia pilihan, al-Hadi sebagai manusia yang menjadi perantara untuk menyampaikan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin, yang mana amal-amal mereka itu adalah amal-amal yang bersih, suci daripada segala bentuk kotor, dari segala bentuk cacat, sesuatu yang cacat. Amal mereka bersih. Apa yang ada dalam ciri orang-orang yang soleh pendahuluku itu ada 3. Wa ilmun, wa akhlaqun, wa kathratu awradi. Mereka punya ciri-ciri ini. Sehingga kalau kita lihat orang-orang tua dulu yang kita mungkin pernah menjumpai, tapi sekarang mereka sudah nggak ada, ya, seperti Habib Ali Kuitang, seperti Habib Salim bin Jindan, dan seterusnya, pasti punya ciri 3 ini. Wa ilmun, mereka ada ilmu yang nampak dalam diri mereka, keilmuan yang luas. Wa akhlaqun, ada akhlak, walaupun ilmunya luas nggak menyebabkan mereka sombong, jauh daripada kesombongan. Bahkan mereka nggak pernah merasa saya ini punya ilmu, nggak pernah. Tapi ketika ditanya tentang satu ilmu dibutuhkan, akan keluar ilmu yang sangat luas. Nah, wa akhlaqun wa kathratu awradi, mereka itu punya wirid yang banyak, wiridnya banyak. Jadi ilmu iya, akhlak iya, wirid juga iya. Bukan salah satu, ya. Kalau sekarang wiridnya banyak, ilmunya nggak ada. Wiridnya banyak, ditanyain caranya wudhu, nggak paham. Gimana ente wirid yang banyak di situ? Harus diimbangin, ya. Atau sebaliknya, ilmunya banyak tapi nggak pernah wirid. Keliru juga. Ilmunya banyak, wiridnya banyak tapi akhlaknya kurang. Wiridnya kuat, ilmunya ngajinya juga kuat, tapi giliran pas masalah akhlak, ya, kurang. Nah, tapi mereka ilmunya luas, akhlaknya luas, wiridnya banyak, ya. Sampai Habib Salim itu bin Jindan, ya, kemana-mana nggak pernah lepas dari tasbihnya. Apapun dia zikir, ya tasbih, ya mengucap tasbih, ya mengucap la ilaha illallah, ya mengucap salawat kepada Nabi. Sampai ada orang yang nggak seneng, ya, nggak seneng, dari hatinya nggak seneng melihat Habib Salim pegang tasbih itu. Subhanallah, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lewat nih orang. Nih orang kenal sama Habib Salim, tapi karena dia nggak seneng orang yang megang tasbih, orang yang zikir-zikir gitu, dia nggak seneng malahan, ya. Ada penyakit di hatinya. Dia negur Habib Salim pakai bahasa yang kelihatannya halus tapi nyindir. Nyakitin tuh omongan. Ami Salim, manggilnya Ami Salim. Pada saat itu, Ami Salim, ente lagi ngitungin apa itu? Lagi jelas-jelas lagi wirid, ditanyain lagi ngitungin apa, ya. Maka seorang Habib Salim yang akalnya cerdas, yang ilmunya luas, nggak kehabisan akal. Ini orang kalau dijawabin biasa, nggak kapok, bakal ngulangin lagi. Harus dikasih jawaban yang membuat dia jera. Apa jawaban Habib Salim? Ana lagi ngitungin datukmu yang di neraka nggak habis-habis dari tadi, yang masuk neraka nggak habis-habis. Diem tuh orang, ya, diem, ya. Keadaan di masa itu orang dan keadaan orang tersebut memang layak untuk diberikan jawaban semacam itu sesuai keadaannya, ya. Kasih pelajaran seperti itu, sehingga sekali doang udah nggak pernah ngejek lagi habis itu. Ana lagi ngitungin ente punya dato yang di neraka nggak habis-habis nih tadi. Ya. Nah, itulah mereka. Mereka orang-orang yang sangat luar biasa menekuni ilmu, menekuni akhlak, ya, dan memperbanyak wirid. Nah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas misalnya, beliau dari mulai lahir nggak ngelihat, tapi
karena Allah cinta dan memperhatikan dia, walaupun dia nggak ngelihat, Allah ganti pandangan matanya yang hilang itu dengan pandangan hati yang tajam, sehingga beliau jalan nggak pakai tongkat, nggak pakai apa-apa, jalan seperti orang biasa. Kenapa? Dengan pandangan hati beliau. Terbukti pada saat beliau masih kecil, ingin dikerjain sama temannya, mau di prank nih, ya sama temannya. Ya, beliau lewat pulang dari masjid, temannya mau ngerjain bikin parit, kan ini nggak ngelihat, pikir temannya nggak ngelihat kan, dibikin parit. Jadi setiap hari lewatnya sini, udah. Jadi pas lewat situ biar kejebros masuk, sehingga dijadi bahan tertawaan. Ya, apa yang terjadi? Pas di posisi parit di pinggirnya beliau berhenti, kakinya ngelangkah, ngelewatin paritnya. Tahu di situ ada jebakan. Padahal beliau nggak ngelihat. Ya. Hatinya lebih tajam dari pandangan matanya. Makanya kalau orang-orang yang para ulama yang dihilangkan pandangan matanya dari kecil atau dari semenjak lahir, itu dikatakan makfuful basar. Ya, kita nggak mengatakan a'ma. Kalau a'ma itu buta. Tapi enggak. Makfuful basar fa'awadallahu bi'ainil basirah. Makfuful basar, Allah cukupkan pandangan matanya, artinya nggak ngelihat, tapi Allah ganti dengan pandangan mata yang jauh, pandangan hati yang jauh lebih tajam daripada pandangan matanya. Nah, itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau seorang yang sangat berakhlak mulia, ilmunya luas. Beliau sudah mengkeliling satu Hadramut, berguru dengan ulama satu Hadramut. Selesai beliau berangkat ke Mekah lagi nyambung. Belajar di Mekah selama 4 tahun kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama Syafi'iyah di Mekah masa itu. Berguru selama 4 tahun. Selesai beliau sangat luar biasa, ilmunya seperti lautan. Pulang ke kampungnya, di kampungnya nggak langsung dimuliakan, nggak. Beliau merasakan di kampungnya nggak dihawil sama orang, nggak dianggap sama orang. Selama berapa lama? 14 tahun. Beliau sudah alim luar biasa ini. Nggak ada yang nganggap beliau. Setiap hadir majelis ulama yang sudah dikenal di masa itu, beliau nggak dikasih tempat, dikasihnya di tangga, duduk di tangga. Padahal ini seorang ulama. Beliau sabar selama 14 tahun. Setelah kesabaran beliau selama 14 tahun, Allah balik hati orang satu kotanya, bahkan orang dari jauh pun datang kepada beliau. Datang kepada beliau, mengambil ilmu kepada beliau. Banyak sampai akhir wafat beliau. Nah, bahkan ketika beliau berziarah ke Mesir, ya, dalam kondisi beliau yang nggak melihat itu, dibarengi dengan muridnya, salah seorang muridnya, sampai di Mesir, berkumpul bersama ulama-ulama di Mesir. Tiba waktunya sholat, beliau dipersilahkan maju ke depan menjadi imam. Karena ulama Mesir, seorang ulama tahu mana sih ulama, mana yang bukan, mereka bisa membedakan. Sehingga beliau menyaksikan di wajah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tampak cahaya, cahaya keilmuan, cahaya akhlak yang mulia. Dipersilahkan maju. Tafadhal ya imam untuk menjadi imam sholat kami. Kalau nggak salah waktu itu sholatnya sholat isya atau sholat maghrib. Pada saat takbir Allahu Akbar, beliau membaca Fatihah. Apa yang terjadi? Semua ulama yang menjadi makmum di belakang beliau takjub dengan bacaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini. Baca suaranya merdu, nadanya nada yang indah yang belum pernah didengar sebelumnya oleh mereka para ulama. Padahal di Mesir itu tempatnya orang ahli qiraah. Tapi ketika mendengar nada yang seperti itu belum pernah, ini ajib ini. Begitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas salam dari sholatnya, selesai wirid, ditanya, mereka penasaran, ya Habib, dari mana engkau mendapatkan bacaan semacam ini? Yang indah seperti itu. Nadanya, cara bacanya, dan beliau memiliki suara yang merdu. Ya. Maka jawab beliau, aku dapatkan bacaan ini langsung dari Sayyidina Rasulullah SAW. Mereka langsung bersolawat kepada mereka semua. Allahumma sholli wa sallim alaihi, langsung gemuruh. Ya, para ulama itu, sehingga meminta ijazah sanad qiraah yang beliau baca itu daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, fahalummu bina ilal mubadarati bil amali bima hawathu hadhihi an-nasaihil mutawadhi'ah. Maka segeralah kita, hendaknya kita bersegera untuk bisa mengamalkan walaupun sedikit demi sedikit, setapak demi setapak,
apa yang ada dalam nasihat bait qasidah tadi yang dibaca tadi. Nah, wabtahilu, yang mana nasihat itu disebutkan al-mutawadhi'ah. Habib Ali menyampaikan secara tawadhu. Beliau nggak menyinggung diri beliau, yang dia singgung guru-guru beliau, datuk-datuk beliau. Padahal beliau juga sudah mencapai seperti yang dicapai oleh kakek-kakeknya, tapi beliau nggak menyinggung. Jadi seolah-olah ini tawadhu beliau. Beliau mengajak nasihat ini untuk diri beliau dan untuk orang lain di situ. Padahal beliau sudah mencapai seperti itu. Naam. Wabtahilu fi talabi taisiril qiyam biha ilal Maula Ta'ala. Maka mohonlah kepada Allah. Nah, di sini kita disuruh mohon, meminta kepada Allah, ya. Di samping kita meminta hal-hal yang berhubungan dengan hajat kita, jangan lupa ini hajat yang besar juga ini. Mohonlah kepada Allah, ya, agar Allah mudahkan kita bisa meneladani mereka. Kalau kita nggak diberi kemudahan, kadang susah memang. Susah. Mau ngamalin satu amalan yang ringan, kadang kita berat. Ya, ringan padahal itu amal. Contohnya kadang, ya, kita mau tidur pakai wudhu. Kadang kita mau ke kamar mandi mau wudhu ini males sudah. Langsung tutupan selimut udah. Bismikallahumma ya bismika amut, khalas tidur. Ya. Ya. Makanya kita disuruh minta dimudahkan. Kalau kita dimudahkan, segala yang berat pun kita bisa kerjakan. Nah, kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau orang sudah mendapat taufik daripada Allah, jangankan 2 rakaat, 1000 rakaat juga mampu dia. Sebagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat salat sunnah. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Nah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Nah, innahu ala kulli syai'in qadir. Karena memang dia Allah maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Wabil ijabati jadir. Dan untuk mengabulkan permohonan adalah pasti Allah Ta'ala mengabulkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ya. Nah, sampai di sini selesai ini kitab Dalilul Talibin, ya. Insyaallah kita bisa melanjutkan kepada kitab-kitab yang lain dan semoga kita bisa mengamalkan isi daripada kitab ini insyaallah. Walaupun kita nggak bisa mengamalkan keseluruhannya, kita bisa mengamalkan sebagiannya. Nggak bisa mengamalkan sebagian besar, sebagian kecil, ya. Nggak bisa ngamalin sama sekali selembar. Yang penting ada yang bisa kita amalkan karena amalan-amalan, anjuran-anjuran dalam kitab ini adalah seperti yang dianjurkan oleh orang-orang sebelumnya hingga sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nggak lepas daripada ajarannya Sayyidina Rasulullah SAW. Nah. Tamat hadhir risalah. Ya, di sini keterangan daripada penulis ini kitab. Selesai risalah kecil ini dan pembenarannya, ya, koreksi. Kapan? Asyiyatul Arbi'a. Hari Rabu sore tanggal 23 Muharram tahun 1443 Hijriah. Setahun yang lalu. Ya. Bihamdillah wa aunih, dengan pujian, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah dan berkat pertolongan Allah dan berkat taufiknya Allah Ta'ala. Wa as'alullaha ta'ala al-karim, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala yang maha dermawan, an la yaj'alaha hujjatan wa wabalan alaina, agar tidak apa yang kami kerjakan ini, yang kami tulis ini tidak menjadi saksi perbuatan buruk kami, tapi sebaliknya agar menjadi saksi perbuatan baik kami. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya dia Allah maha pengasih daripada seluruh yang berjiwa kasih. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah ini kitab nyampe kepada kita, nyampe kepada hati kita, nyampe kepada keluarga kita, nyampe kepada tetangga kita, dan nyampe kepada muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin.